Itu pidato yang semalam kita memang menunggu-nunggu dan ada sejumlah poin. Ada disinggung sedikit terkait dengan Nazarudin, tetapi sayangnya tidak ada perintah yang lebih keras lagi untuk membuat Nazarudin ini pulang. Ya, justru yang digarisbawahi soal berita Nazarudin itu medianya. Medianya bahwa terlalu membesar-besarkan kasus Nazarudin, karena ini katanya masalah internal. Inilah kemudian yang disayangkan oleh insan jurnalisme, jurnalis di Indonesia begitu ya. Kalau wajah yang buruk, janganlah cermin yang dibelah. Begitu. Nah, kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum dari DPP Partai Demokrat, Pak Max Sopakua, kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik begitu ya. Dan kita masih menunggu satu orang lagi yang memang sedang dalam perjalanan, yaitu anggota Dewan Pers, Bapak Bambang Harimurti. Ya, kita langsung ke Bang Max dulu. Ini SBY ini kenapa ya, soal ada masalah selalu mengkaitkannya dengan pers. Kalau mengkaitkan dengan pers itu menyalahkan pers, seolah-olah ini ada kontribusi pers yang membuat tidak nyaman Partai Demokrat atau dirinya. Padahal kan sesungguhnya apa yang dilakukan pers itu masih dalam kaidah koridor jurnalistik gitu, tidak ada salah. Tapi selalu sepertinya ini akibat ulah pers. Gitu. Kenapa seringkali Dewan Pembina Demokrat itu selalu berkata begitu? Yang ada di TV memang begitu ya. Dan hari ini kita sudah mendengarkan apa yang menjadi statement dari Ketua Dewan Pers, Pak Bagirmanan, bahwa semua yang dilakukan oleh pers itu dalam koridor etika dan tidak melanggar kode etik dan lain sebagainya. Tapi mungkin bagi yang kena persoalan gitu kan ya, saya dengar Pak SBY juga menyampaikan tidak menyalahkan sama sekali, tetapi mungkin karena persoalan Nazarudin ini muncul setiap hari, tidak ada hari tanpa berita Nazarudin, mungkin itu yang membuat agak gerah lihatnya juga. Atau gitu. Pak Max dia menggunakan kata-kata tidak masuk akal dan logika. Mengapa informasi yang berasal dari SMS atau pesan BlackBerry itu bisa diberitakan dan bahkan menjadi headline? Apa yang salah dengan itu kalau memang ada pernyataan dari Bagirmanan, ini masih sesuai dengan saya kira kalau Pak Bagirmanan sebagai Dewan Pers mengatakan bahwa itu masih dalam tahap wajar-wajar saja, ya kami juga ya nggak jadi masalah bagi kami kan ya. Yang jelas bahwa mungkin dengan berita itu setiap hari seolah-olah kita menonton sebuah ya telenovela ya, setiap hari kita itu juga membuat kok nggak ada berita lain lagi yang ditaruh di situ, itu setiap hari. Tetapi oke lah bahwa itu adalah hak pers dan lain-lain. Kami juga ingin mempelajari situasi dan kondisi dari pers itu, karena bagaimanapun juga pers adalah pilar keempat dari ketahanan demokrasi bangsa ini, sehingga bagaimanapun juga pada satu sisi yang lain manfaat dari pers itu besar bagi kita. Nah sayangnya Bang Max, ini apakah orang-orang di sekeliling SBY kah atau memang SBY pribadi kah yang memunculkan bahwa ini tadi Anda katakan tadi sempat gerah gitu, orang-orang yang dimasalahkan ini saking gerahnya kemudian harus bingung siapa yang salah dalam hal ini. Ketika Anda berseteru di dalam kemudian harus cari kambing hitam, tidak saja. Nah ini dari apalagi satu hari sebelumnya Pak Max ada SMS dari Pak Marzuki. Gimana ini? Yang melihat ini sudah terlalu banyak nih adu pendapat di depan publik. Ya saya kira begini, ini ruang publik salah pergunakan ruang publik ini. Kami tidak mengatakan bahwa pers yang salah di ruang publik yang ditempatkan itu, tetapi mungkin kami sendiri yang salah mempergunakan ruang publik. Artinya ruang publik yang sebenarnya harus dengan informasi yang mendidik, informasi yang hiburan dan ya yang informatif lah dipergunakan untuk saling bertabrakan di sana. Sehingga itulah yang disiarkan, sehingga mungkin ya saya sendiri waduh kok kawan-kawan kok begini gitu ya. Nah, pada tapi itu fakta kan, Pak Bang. Saya itu fakta kan. Ya memang itu mereka ya bukan sebuah rekayasa, tapi fakta memang kita lihat di sana begitu. Jadi pada sisi yang lain Pak SBY juga mengatakan ya berterima kasih kepada pers apa yang sudah dilakukan selama ini kepada Partai Demokrat. Paling tidak sebagai salah satu pilar pers sudah mengangkat eksistensi Partai Demokrat selama 10 tahun ini ke masyarakat untuk mengetahui di mana Partai Demokrat berada, dan dengan bantuan pers pun Demokrat bisa berada pada posisi yang strategis sekarang sebagai partai besar di Indonesia. Harusnya begitu memang. Bang Effendi kayaknya sudah gatal nih pengen ikut berkomentar. Enggak gatal karena saya rasa akibat dari pidato kemarin seperti ini. Jadi Bang Max Sopakua senior kita yang banyak tahu soal praktisi media juga, akhirnya
menjalankan himbauan kemarin, jangan terpancing, tahan diri di depan talk show dan lain-lain. Ini hasil positif dari pidato kemarin kan yang seperti ini. Nah, tapi kalau Anda tanyakan ke saya nggak sempat bikin tulisan. Kalau saya sempat bikin tulisan, judul tulisan saya itu hari ini mestinya maafkanlah Pak SBY. Oh ya? Loh kan Pak SBY minta maaf kan? Iya dong, ini baru pertama kali loh bagi saya dengar. Waktu Ruyati dipancung aja Pak SBY nggak minta maaf loh. Okay. Yang kali ini mohon maaf karena saya harus membahas tentang Partai Demokrat yang menghabiskan waktu saya mengurus negeri ini kan jadinya gitu ya. Nah tetapi lepas dari kita mau memaafkan atau tidak, ada dua kesalahan metodologis ya, nanti bisa didiskusikan di sini, apalagi kalau Bang BHM datang, Bang BHM. Yang pertama, seakan-akan SMS dan BBM itu tidak sah untuk sebuah karya jurnalistik. Kita sudah berbicara di era multimedia nih, ya kan? Saya malah lebih senang kadang-kadang mengirim, kalau orang tanya saya lewat SMS, karena itu tercetak. Jadi nggak bisa dipleset-plesetkan misalnya begitu. Ketimbang telepon yang nanti bisa dikutip ulang dan ini. Dan di sana kesalahan metodologisnya bukan hanya terhadap era perkembangan teknologi yang Pak SBY sudah sangat familiar dengan itu, pidato aja ada iPad-nya misalnya kan. Jadi itu era multimedia. Nah dalam konteks yang lebih bermasalah adalah begini, kalau media nggak boleh menggunakan itu, kok Pak SBY menanggapi itu agak serius gitu. Jadi kalau enggak ya sama-sama diignore lah, sama-sama nggak usah digunakan. Ingat ya ada pidato khusus membahas SMS yang dari Singapura pada tanggal antara 28-29 agak jam 1 pagi itu, lalu hari Seninnya Pak SBY mengadakan konferensi pers fitnah yang keji. Kalau tidak serius juga ketua umumnya tidak melaporkan ke polisi toh? Itu. Nah, terus yang kedua yang agak kesalahan metodologis yang lebih jauh, ini konferensi pers dilakukan antara lain setelah saya lihat ada majalah cetak ya, kalau di sini sebut aja Tempo yang agak luar biasa memberikan investigative reporting, dan itu bukan melalui hasil BBM dan SMS, tapi Wahyu menyatakan di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya dengan dia itu melalui telepon 1 jam lebih. Jadi ini saya nggak tahu persis siapa yang membisikkan kepada Bapak SBY, atau misalnya ada tukar informasi sebelum pidato. Tapi itu, coba kita serang saja yang BBM dan SMS. Itu lewat telepon sudah. Media yang biasanya kredibilitasnya baik, tapi kemudian turut melaporkan, ini maksudnya Tempo memang ya? Saya tidak disebutkan namanya di situ, dan saya tidak bisa juga menyampaikan bahwa media yang mana, karena di sana itu tidak ada nama yang disebutkan gitu. Jadi pokoknya begini, kita tidak bisa memperpanjang persoalan ini seolah-olah bahwa kita memvonis media massa, tidak sama sekali di situ. Karena bagaimanapun juga ada rasa haru, rasa terpukul yang memang seolah-olah Demokrat ini dengan seorang Nasaruddin bisa memporak-porandakan Partai Demokrat hingga seperti yang ditulis itu. Nah kalau itu saya agak setuju. Jadi artinya mungkin kalau saya frame dengan bahasa lain lagi, panik. Orang kalau panik itu agak suka menyalahkan orang lain ya. Tetapi sebetulnya menyalahkannya itu dibagi-bagi loh, tidak hanya ke media. Kalau mau jujur, jadi gini, yang disalahkan pertama memang media. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak SBY tidak menyalahkan media, itu keliru. Itu hati-hati. Itu malah membuat lebih rumit masalah ini. Enggak, Pak SBY menyalahkan media. Bahkan ada yang berkredibilitas baik katanya, kok hanya menggunakan itu, sampai ada kata yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya. Pasti menyalahkan lah, itu satu. Tapi yang kedua, dia sebetulnya menyalahkan partai-partai politik lain juga. Karena dia menyebutkan bahwa ini kompetisi politik saat ini sudah menjadi tidak sehat dan menjadi menjadi tidak seperti yang dia bayangkan ya. Bukankah apa yang dialami Demokrat ini kan sebenarnya hal yang biasa dalam partai politik? Partai-partai lain juga mengalami badai seperti ini. Itu poinnya yang kedua tadi, karena dia mengatakan ini tidak hanya terjadi di tubuh Demokrat, juga terjadi di partai-partai lain. Nah, mungkin poin yang agak lebih penting adalah poin yang ketiga, bahwa ini magnitude-nya, jadi seperti tadi agak pas loh itu Bang One itu. Bang One tadi pas untuk membayangkan bahwa magnitude-nya apa, artinya dampaknya mula-mula bisa sampai sebatas ditanggapi dengan hanya kalimat-kalimat seperti itu. Oh dia masih sakit, itu sebatas isu. Tapi lama-lama semua orang berbalik ketika mulai ditunjuk-tunjuk. Saya belum mendengar namanya disebut ya, tapi yang ditunjuk-tunjuk. Nah herannya begini, yang ditunjuk itu relatif hanya memberikan kalimat-kalimat pendek, walaupun sebetulnya gini, kadang-kadang kita bertanya gini ya, ini mungkin Bang Max yang bisa melukiskan dengan baik. Tadi disebutkan oleh Pak SBY bahwa mestinya ketua umum yang kalau bisa memberikan sanksi atau memecat silahkan kan gitu ya. Ada kan bagian itu yang disampaikan dalam pidatonya. Tapi kita bertanya-tanya juga, mestinya kalau begitu yang pidato ketua umum dong ya. Baik. Ini. Coba biar dijawab nanti sama Bang Max. Jeda dulu. Usai pada warna berikut kami segera kembali.